Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Selasa 7 September 2021. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan terdiri dari 2 perikop. Yang pertama berkisah mengenai pemanggilan ke-12 rasul, dan yang kedua ialah mengenai ringkasan atau garis besar dari karya pelayanan Yesus, yaitu mengajar, menyembuhkan, dan mengusir roh-roh jahat. Perikop yang pertama memiliki kaitan erat dengan salah satu sifat gereja, yaitu apostolik. Apa maksudnya apostolik? Apostolik adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, apostoloi, yang artinya rasul-rasul. Kata kerjanya yaitu apostelein, artinya mengutus. Maka gereja yang apostolik artinya adalah bahwa kita merupakan gereja yang dibangun atas dasar para rasul Kristus dan mengemban tugas yang sama pula, yakni tugas perutusan. Para rasul yang berjumlah 12 orang ini adalah simbol bahwa mereka diutus untuk memberitakan pertobatan dan kabar kerajaan Allah kepada 12 suku Israel. Namun Israel yang baru, yaitu gereja Kristus, tidak terbatas hanya pada 12 suku, melainkan dari berbagai macam suku, budaya, dan bangsa. Oleh karenanya, para uskup menempati tempat para rasul sebagai para gembala gereja. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hal yang juga menarik untuk disimak berkaitan dengan perikop yang pertama ini ialah bahwa Yesus menyebut nama para rasulnya berdua-dua. Bisa kita lihat bersama bahwa ada kata "dan" yang diletakkan di antara nama 2 rasul. Misalnya Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, dan seterusnya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa setiap murid Kristus diundang untuk hidup dalam suatu kebersamaan, persaudaraan, atau persekutuan. Maka kebaikan yang kita alami dari Tuhan bukan hanya dimaksudkan untuk kita simpan sendiri saja, melainkan untuk dibagikan pula, diwartakan dan diberitakan kepada sesama yang lain. Pada perikop yang kedua dikisahkan mengenai ringkasan garis besar karya pelayanan Yesus,
yaitu pengajaran dan penyembuhan, serta pengusiran setan. Hal yang menarik adalah bahwa yang pertama disebutkan dilakukan oleh banyak orang yang berkumpul di sekitar Yesus adalah untuk mendengarkan Dia. Artinya mereka mau mendengarkan pengajaran Yesus, di mana di dalamnya termuat pemberitaan atau pewartaan tentang pertobatan dan kerajaan Allah yang adalah misi utama dari Yesus sendiri. Baru kemudian mereka juga memohon untuk disembuhkan dari penyakit maupun kerasukan roh jahat. Akan tetapi pada ayat ke-19 justru dikatakan bahwa semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus karena mereka yakin bahwa ada kuasa dari Yesus yang mampu untuk menyembuhkan mereka. Ayat yang terakhir ini atau ayat ke-19 dalam bacaan Injil hari ini mau menunjukkan bahwa kita manusia seringkali lebih tertarik pada hal-hal yang terlihat menakjubkan. Orang lebih ingin mendekati Yesus karena Yesus memiliki kuasa mujizat daripada mendengarkan pengajarannya. Hal yang sama saya kira juga masih berlangsung sampai sekarang dalam kehidupan kita. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil ini mau mengajak kita juga secara khusus dalam masa bulan Kitab Suci Nasional ini untuk kembali bertekun dalam merenungkan ajaran-ajaran Yesus yang termuat di dalam Kitab Suci. Pada suatu kesempatan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita pun diingatkan agar terlebih dahulu masuk pada hal yang paling utama dalam misi Yesus, yaitu pewartaannya. Dengan menerima pewartaannya, maka kita akan beroleh iman yang teguh, di mana iman itulah yang sungguh akan menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Setelah menerima pewartaannya, jangan lupa juga bahwa kita pun dipanggil menjadi murid-muridnya yang memiliki misi perutusan untuk mewartakannya pada sesama dan dunia melalui tindakan-tindakan kita yang mencerminkan kasih Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.